pergi jalan pulang malam. Masya Allah. Di jalan jumpa nenek kebaya. Masya Allah. Jika Anda merasa Islam, Masya Allah. jawablah salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kami memulai materi kami tentang ibadah, izinkan saya memberikan sedikit pantun yang bersangkutan tentang materi kami. Ke kebun binatang sampai malam. Masya Allah. Di kebun binatang berjumpa gajah. Masya Allah. Jika kamu beragama Islam, Masya Allah. jangan lupa beribadah. Baik, kami dari kelompok 2 di sini saya Rais Badan Azizi. Saya Ketua Pemuda Utama. Saya Ahmad Al-Farisi. Kami akan memulai materi kami tentang tata cara beribadah. Untuk materi pertama itu saya sendiri Rais Badan Azizi. Di sini dalam beribadah tentunya kita harus mensucikan diri kita. Ya. Jadi dalam mensucikan diri itu ada hal yang harus kita lakukan. Ada yang tahu apa? Wudu adalah menghilangkan najis atau meringankannya dari tempat keluarnya air seni atau kotoran. Nah, itu tidak. Atau dalam bahasa kita cebok atau apa ya? Itulah bukan. Nah, ini sedikit penjelasannya. Bisa dibaca sendiri ya? Bisa. Ini ya. Jadi dalam kita beristinja itu ada adab-adabnya. Nah, di sini boleh next. Nah, ini sesuai yang sudah ditampilkan itu ada beberapa adab beristinja. Yang pertama berdoa saat mau masuk toilet. Ada yang mau membacakan doanya atau sudah tahu sendiri? Udah hafal. Oke, udah hafal bagus. Nah, jadi nggak perlu saya bacakan ya. Ser PPT Bang. Masya Allah. Oke. Yang kedua itu ada masuk kamar mandi atau toilet mendahulukan kaki kiri. Nah, di sini kenapa masuk kamar mandi atau toilet itu mendahulukan kaki kiri? Karena toilet itu merupakan tempat-tempat hal yang berbau kotor atau najis atau hal-hal yang tidak suci. Beda dengan masuk ke dalam masjid. Masuk ke dalam masjid kita masuknya ke menggunakan kaki kanan, keluarnya dengan kaki kiri. Nah, ini kebalikannya. Karena toilet itu tempat yang tidak suci. Ketiga itu buang air di lubang yang seharusnya, bukan di dinding, ya cowok. Atau bilang terus ada juga yang mengatakan kalau buang air itu harus jongkok. Bukan cuma cewek aja yang harus jongkok, tapi cowok juga katanya harus jongkok. Dan ada yang bilang kalau jongkok itu lebih bersih. Kalau kita buang air, apalagi buang air kecil. Terus yang keempat, menuntaskan keluarnya kotoran. Itu pasti ya. Nah, mungkin kan belum siap, udah tegak aja gitu. Harus dikeluarin dulu. Ya, yang kelima, tidak perlu menunda kotoran di dalam tubuh. Nah, jadi di sini dalam adab istinja itu kita jangan menunda. Misalnya kita udah ke berbelet, jangan ditunda. Pergi aja, izin kalau misalnya lagi ada acara izin, jangan ditunda. Terus yang terakhir itu membaca doa sebelum toilet. Ada tahu soalnya apa? Ada yang mau membacakan? Arab, istilah mandi disebut dengan al-ghusl. Nah,
kata ini sendiri berarti sesuatu yang dibasuh atau yang dicuci dengannya. Seperti halnya mencuci kepala dari kotoran lainnya. Nah, dengan demikian, makna dari al-ghusl ini ialah menunjukkan sesuatu dan memurnikannya. Hal ini juga dikemukakan oleh Al-Asfahani bahwa al-ghusl berarti mengalirkan air kepada sesuatu untuk menghilangkan kotoran. Nah, sedangkan secara terminologi, mandi adalah meratakan air ke seluruh tubuh dengan cara yang khusus atau meninggalkan badan di dalam air. Nah, mandi junub juga didefinisikan dengan membasuhkan air ke seluruh badan dengan cara tertentu untuk menghilangkan hadas besar. Hadas kecil dapat dihilangkan dengan berwudu, sedangkan hadas besar harus dihilangkan dengan cara mandi junub. Jadi apabila seseorang mengalami junub, maka hendaknya mandi dengan sesuai tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ada beberapa tata cara mandi junub yang baik dan benar. Di antaranya yang pertama yaitu niat dan doa mandi junub. Nah, terdapat beberapa bacaan niat mandi junub sesuai dengan tujuan melakukannya. Di antaranya niat dan doa secara umum. Niat dan doa ini dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang dapat menghilangkan hadas besar. Dan niatnya itu nawaitu busla dirafil hadasil akbari fardal lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah lillahi ta'ala. Dari semua azan, yakni pertama menjawab atau mengikuti semua seruan dari muadzin. Kedua, pada bagian hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah maka dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Yang ketiga, khusus untuk azan subuh di saat muadzin mengumandangkan as-salatu khairum minan naum, maka dijawab dengan sadaqta wa barata, yang artinya Anda benar dan Anda telah melakukan kebajikan. Kemudian dilanjutkan juga untuk membaca sholawat kepada Rasulullah SAW dan berdoa setelah azan. Nah, ini termasuk sunnah Rasulullah SAW yang juga menjadi tradisi para sahabat dan ulama. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid pada awal dan akhir siang, maka Allah akan menyiapkan baginya tempat dan hidangan di surga setiap kali dia pergi. Hadis riwayat Bukhari. Dan ada beberapa ayat sholat bersama, yaitu satu, dia awali dengan azan dan iqamah. Jika tidak memungkinkan, cukup iqamah saja. Dan yang kedua, pada barisan sholat atau saf di belakang imam diisi oleh jemaah laki-laki, sedangkan jemaah perempuan berada di belakangnya. Tiga, membaca ayat sholat sebagai imam atau sebagai makmum. Yang keempat, adalah makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Imam dan makmum berada dalam satu masjid atau tempat yang sama. Dan yang keenam, di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membacakan bacaan sholat ada yang nyaring atau jahar, dan ada. Kita masuk kepada sudut tanya jawab. Jika ada yang bertanya, silakan angkat tangannya. Cara kita memastikan bahwa mandi junub sudah dilakukan dengan benar, terutama jika dalam diri kita memiliki keraguan atau ketidakpastian. Saya akan bertanya tentang kebolehan istinja dengan batu. Adakah dalil yang menyatakan tentang kebolehan istinja dengan batu? Dalam konteks dalam Islam, pada